Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khaidir Ahmad dengan NIM 2114010021. Kali ini saya akan membacakan surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 7 dalam mata kuliah tafsir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Baiklah, di sini saya akan mengartikan surah Al-Fatihah, arti perkataannya. Yang pertama itu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bi dengan ismi nama Allah. Bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahman yaitu Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, segala puji, lillah, li bagi Allah, lillah bagi Allah. Rabbi, Tuhan, alamin, semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, itu yang Maha Pengasih. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Maliki yaumiddin. Malik itu artinya pemilik. Yaumi itu hari. Ad-din pembalasan. Iyyaka, hanya kepada Engkaulah. Na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepada Engkaulah. Nasta'in, meminta pertolongan atau memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjukilah kami. Sirata, sirat artinya jalan. Mustaqim itu yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sirat artinya jalan. Alladzina, orang-orang yang. An'amtu,
yang Engkau beri nikmat, alaihim atas mereka, ghairi bukan maghdubi orang-orang yang Engkau marahi, alaihim atas mereka, wala dan tidak, dhalin orang-orang yang sesat. Kemudian adapun penjelasan dari Quran surah Al-Fatihah ini dari ayat 1 sampai 7. Yang pertama itu Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Artinya segala sesuatu atau segala pekerjaan yang kita lakukan itu seharusnya atau sebaiknya diawali dengan membaca basmalah, yaitu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karena keberhasilan dari apa yang kita kerjakan itu tidak terlepas dari yang namanya pertolongan dari Allah. Oleh sebab itulah kita membaca basmalah sebelum melakukan apa yang kita kerjakan. Membaca basmalah ini atau membaca bismillah ini, semua yang kita kerjakan itu mendapat rahmat atau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga keberhasilan itu mudah kita capai. Allah yang kedua itu alhamdulillahi rabbil alamin. Itu alhamdulillahi rabbil alamin artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam atau Tuhan seluruh alam. Ayat kedua ini mengandung bahwa Allah dalam mengelola atau mengelola alam ini itu dengan sifatnya yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Semua ciptaan Allah itu dikasih, semua yang Allah ciptakan itu tidak terlepas dari yang namanya tidak terlepas dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang menciptakan seluruh alam dan makhluknya termasuk manusia, bahkan selain manusia seperti binatang dan tumbuhan. Kemudian ayat yang ketiga itu Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Konsekuensinya di sini ialah bahwa Allah itu memiliki sifat yang namanya kasih sayang. Allah itu sayang kepada makhluknya atau kepada hambanya yang patuh kepadanya. Apa yang bahkan Allah mengasihi makhluknya, yaitu manusia, tumbuhan, hewan, jin atau makhluk-makhluk yang lainnya, itu Allah kasihi dan Allah sayang. Begitulah bentuk dari
kasih sayang Allah kepada makhluknya. Dan Maliki Yaumiddin, itu pemilik hari pembalasan. Artinya dalam ayat ini di hari pembalasan ini yang menjadi ukuran atau kadar kesesuaian seseorang itu adalah kadar beragamanya. Karena hari pembalasan atau hari akhir nantinya itu yang ditanyakan itu adalah kadar keberagaman manusia, karena tidak ada yang dapat menolongnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami menyembah, hanya kepada Engkau lah kami meminta tolong. Dalam hal ini kita sebagai makhluk Allah itu wajib patuh tunduk terhadap apa yang Allah perintahkan kepada kita. Kita wajib percaya kepada Allah dan kita tidak boleh atau yakin kepada sesuatu selain Dia. Karena segala bentuk patuh, ketundukan atau patuhan atau ketundukan makhluk di seluruh alam semesta ini itu hanya pada Allah, tidak kepada yang lain. Dan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Artinya kita memohon kepada Allah agar ditunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Mana yang jalan lurus itu? Jalan yang lurus adalah jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti jalan-jalan orang-orang yang terdahulu, seperti para nabi, syuhada, orang-orang saleh dan lain sebagainya, ahli-ahli surga dan lain sebagainya. Dan siratal ladzina an'amtu, itu jalan siratal ladzina an'amtu, itu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Itu jalan-jalan yang telah Allah berikan kepada orang-orang yang telah Allah berikan nikmat. Dan ghairil maghdubi, bukan kepada orang yang Engkau marahi. Mana orang-orang yang Allah marahi itu? Yaitu dalam riwayat disebutkan bahwa orang-orang yang Allah marahi itu ialah orang Yahudi. Kemudian ghairil maghdubi alaihim, atas mereka, atas orang-orang Yahudi itu. Dan waladhdallin, dan kepada orang-orang yang sesat. Mana orang-orang yang sesat itu dan disebutkan bahwa orang-orang yang sesat itu ialah orang-orang Nasrani, tidak tahu kemana arah tujuan hidupnya, kemana ia harus pergi, itu mereka tidak tahu. Karena itulah yang dikatakan dalam surah Al-Fatihah ini orang-orang yang sesat. Kemudian ada pun kesimpulan dari dari surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 7 ini, yaitu yang pertama
dalam pendidikan, berhubungan dengan pendidikan, bahwa pendidikan itu harus diawali dengan niat yang baik dan karena Allah, tidak kepada karena yang lain. Kemudian pendidikan itu harus harus berorientasi kepada kasih sayang dan keadilan. Mungkin hanya sekian. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.